Halo semuanya, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya setelah pertarungan sengit Xiaoyan melawan salah satu jenderal tertinggi Guyao telah berakhir dengan kemenangan Xiaoyan yang dipisahkan oleh ketua Tongxuan. Malam pun tiba, Xiaoyan pun di sini sedang termenung apakah hidup Suner akan lebih baik jika tidak dengan diriku. Apakah ada orang lain yang lebih pantas untuk berada di sisinya? Demi aku, Suner telah melakukan apapun, dia berani membantah klannya sendiri. Apakah aku layak untuk berdiri di sampingnya? Namun tiba-tiba seseorang pun muncul, dia mengatakan kalau begitu cepatlah kau pergi dan tinggalkan Suner. Xiaoyan menoleh dan mengatakan pelamar yang lain tidak bisa menahan diri. Apakah kamu ingin menantangku? Berhentilah bermimpi, Paman Suner tidak akan bahagia jika bersamamu. Xiaoyan terlalu gegabah, dasar anak sialan. Meskipun aku menyukai Suner, tapi aku tidak seperti yang kau pikirkan. Aku adalah ayah Suner, yaitu ketua dari klan Gu. Hal ini membuat Xiaoyan terkena mental. Dia tidak mengetahui yang di depannya adalah ayah Suner. Dia pun sangat terkejut dan mengatakan, aku adalah Xiaoyan dari klan Xiao. Memberi hormat kepada ketua klan Gu sambil gemetar. Aku dipanggil Gu Yuan. Ngomong-ngomong, kita telah bertemu ketika kamu lahir, namun tidak ada yang tahu identitasku. Pria parubaya itu tertawa samar. Xiaoyan tertegun lagi, dia tidak menduga dia telah bertemu kepala klan Gu yang sangat kuat ini ketika dia tiba di dunia. Boleh aku tahu masalah penting apa yang telah menyebabkan ketua klan Gu menghampiri junior ini di sini? Itu wajar karena masalahmu dan Suner. Hati Xiaoyan menjadi sedikit keras ketika dia mendengar ini. Dia tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, apakah kepala klan Gu Yuan tidak ingin Suner bersama denganku? Ini bukan niatku. Selama Suner bersedia, aku sebagai ayahnya tidak akan memaksanya. Selain itu, dengan garis keturunan Doudi saat ini, bahkan aku kepala klan Gu tidak akan bisa memaksanya melakukan apapun. Gu Yuan tersenyum sambil melanjutkan, jika itu kamu adalah lumayan meski tidak sekuat puncak generasi muda dari klan Gu. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Sukacita segera melonjak di dalam matanya. Sebagian besar anggota dari klan Gu penuh permusuhan terhadapnya, namun Gu Yuan ini di depannya agak melampaui harapannya. Dia terlihat sangat baik kepadanya. Terima kasih banyak kepala klan. Xiaoyan menyatukan kedua tangannya dan berbicara dengan gembira. Kamu tidak perlu terlalu berburu-buru untuk bersukacita, meskipun aku tidak akan menghentikan kalian berdua. Beberapa tetua dari klan Gu masih merasakan dendam sehubungan dengan hubungan ini. Setelah Suner memiliki garis keturunan Doudi murni yang belum muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun, mereka secara alami tidak mau garis darah seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Karena itu kamu akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Dari perspektif posisiku sebagai kepala klan dari klan Gu, aku tidak bisa memberimu banyak bantuan. Sebagai kepala klan, aku harus menempatkan klan di depan semuanya. Xiaoyan diam saat dia mengangguk. Tentu saja selain posisi kepala klan, aku juga ayah dari Suner. Aku akan secara alami menyukai sesuatu selama itu adalah sesuatu yang dia sukai. Gu Yuan samar-samar tersenyum dan berkata, aku tidak cukup puas denganmu. Meskipun garis darah di tubuhmu sudah terbuang sia-sia, kamu dapat mengandalkan kerja kerasmu sendiri untuk mencapai sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan. Ini benar-benar mengagumkan. Jujur saja, jika aku mengetahui hasilnya hari ini seperti ini, aku tidak akan mengirim Suner ke klan Xiao saat itu. Itu sangat tidak terduga. Tidak hanya aku gagal mendapatkan batu Gyoktouse, aku juga akhirnya kehilangan anak perempuan karena dia telah jatuh cinta. Ini benar-benar kerugian besar. Klan Gu bukan dapat untung besar, malah rugi besar. Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung dalam menghadapi kata-kata seperti itu. Dia tidak berani menjawab. Aku tidak akan campur tangan dalam masalah kamu berdua, namun aku ingin kamu menjanjikan beberapa hal kepadaku. Dia bertanya dengan hati-hati, boleh aku tahu apa itu? Tenang, itu bukan sesuatu yang sulit kamu capai. Aku hanya berharap ketika kamu bersama dengan Suner di masa depan, kamu harus mengizinkannya untuk mempertahankan tubuh yang belum tersentuh sebelum dia mencapai kelas Douseng. Wajah Xiaoyan langsung menjadi malu ketika mendengar ini. Dia tidak membayangkan hal yang Gu Yuan inginkan adalah permintaan konyol. Apakah dia tampak seperti orang yang memiliki keinginan yang tidak terkendali? Orang muda pasti akan memiliki momen ketika seseorang sedang memasuki masa permajaan. Selain itu, kamu berdua tidak sering bersama. Dia berkata, garis darah dalam tubuh Suner belum stabil dan kamu juga bukan anggota klan Gu. Jika kamu secara acak melakukan penanaman jagung, itu akan merusak garis darah dalam tubuh Suner. Jika ada hal seperti itu, ada kemungkinan orang-orang tua akan bertindak dengan paksa. Kamu harus sadar akan konsekuensinya. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Apakah orang hebat ini muncul di depannya hanya untuk berbicara dengannya untuk hal yang agak konyol ini? Ini adalah sesuatu yang hanya aku ingatkan. Alasan terbesarku adalah untuk mengungkapkan batu Gyoktouse yang ada padamu. Gu Yuan berhenti. Setelah itu dia melihat Xiaoyan dan perlahan berbicara. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah ketika ia mendengar kata-kata batu Gyoktouse. Dia secara alami menyadari bahwa benda ini adalah benda berharga dalam klan Xiao. Alasan Hall of Soul menangkap ayahnya karena sepotong batu Gyokuno misterius ini. Namun hampir tidak ada yang tahu jika batu Gyokuno ini ada bersamanya. Dewa kuno Touse adalah Doudi terakhir di benua Doki ini. Setelah dia meninggal, tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai tingkat Doudi yang hanya ada di legenda. Dikabarkan ketika Dewa Touse meninggal, dia meninggalkan batu Gyoktouse untuk mencapai Doudi. Pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno dan beberapa praksi super dari dataran tengah beberapa tahun yang lalu untuk mendapatkan kunci batu Gyoktouse itu. Benda ini awalnya dibagi menjadi 3 bagian, tapi setelah mengalami serangkaian pertempuran besar, batu Gyoktouse dibagi menjadi 8. Secara kebetulan mereka diperoleh oleh 8 klan kuno saat itu. Potongan di tanganmu adalah salah satu dari ke-8 potongan. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar menyadari beberapa hal ini. Namun dia selalu berpikir batu Gyoktouse dibagi menjadi 3 bagian. Tetapi sebenarnya ada 8 ini adalah alasan mengapa Hall of Soul menangkap ayahmu adalah karena batu Gyoktouse itu. Gu Yuan sedikit mengerut ketika dia menyebutkan Hall of Soul.
Klan Hun selalu menjadi klan paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno saat itu. Klan Hun dan klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar kedua belah pihak berakhir dengan kerugian mereka sendiri. Setelah Xiao Xuan menjadi kepala klan Xiao, awalnya kami memiliki kesempatan untuk secara serius merusak klan Hun. Namun Xiao Xuan akhirnya dikelilingi dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun, dan klan Xiao kemudian hancur oleh Hun Tiandi. Setelah kehilangan dukungan klan Xiao, klan Gu tidak dapat menyatakan perang dengan klan Hun karena semua orang tahu jika pertempuran itu terjadi kedua klan akan menderita kerugian besar. Jika kita akhirnya bertarung ini akan memberikan faksi lain sebuah kesempatan, makanya semuanya hanya diam sampai sekarang. Dari beberapa tindakan klan Hun selama tahun-tahun ini mereka kemungkinan siap menimbulkan masalah lagi. Oleh karena itu Gyo kuno ini pasti akan menjadi target mereka jika mereka diizinkan untuk mendapatkan Gyo kuno. Kekuatan klan Hun pasti akan melambung dan mematahkan keseimbangan. Gu Yuan berkata, kamu harus tahu betapa pentingnya batu Gyo kuno itu. Xiao Yan sedikit mengangguk namun gambaran di magma bawah tanah tiba-tiba terlintas di hatinya. Tempat itu adalah dunia magma di bawah Akademi Jianan. Ada sesuatu di ujung magma yang menyebabkan batu giok di tangannya bereaksi. Mungkinkah akhir dari dunia magma adalah lokasi tersembunyi seorang Doudi? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Dia mendapat firasat benda di ujung dunia magma pasti sangat penting. Orang tua dari dalam klan Gu mereka ingin kamu menyerahkan batu giok kuno di tanganmu kepada klan Gu untuk diamankan. Tapi aku berpikir kamu tidak akan mau menyerahkannya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan menjawab, ada jejak-jejak spiritual ayahku di dalam batu giok kuno ini. Aku harus mengandalkan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup. Oleh karena itu aku harus menjaga batu giok kuno ini. Ini adalah hal yang paling berharga dari klan Xiao jika itu benar. Pada waktu itu di masa depan Xiao Yan tidak akan ragu sedikit pun jika dia harus menggunakannya untuk ditukar dengan Xiao San ayahnya. Dengan batu itu di tangannya, Hall of Soul tidak akan membunuh ayahnya. Namun jika dia menyerahkan batu giok kuno ke klan Gu, klan Hun mungkin benar-benar akan melakukan hal yang tidak berperasaan dan gila kepada ayahnya. Setelah mendengar jawaban itu tidak ada harapan lagi Gu Yuan mendapatkan batu giok pose itu. Gu Yuan sepertinya sudah menduga jawaban ini, karena itu dia tidak mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Yang ia lakukan hanyalah mengangguk tanpa daya dan berkata, aku sudah menebak jawaban ini. Maaf kepala klan Gu Yuan. Xiao Yan meminta maaf. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kita akan membahas ini di masa depan. Makam kuno akan terbuka 3 hari lagi. Setelah itu Gu Yuan memberikan sebuah giok untuk Xiao Yan agar dia bisa masuk ke dalam makam kuno tersebut. Dia mengatakan, suatu hari nanti jika kamu membuat suner sedih, aku akan membunuhmu dengan 1000 pedang. Xiao Yan mengangguk, dia baru saja akan menjawab. Tiba-tiba suara angin deras tiba-tiba muncul di kaki gunung. Matanya segera mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Dia melihat sosok wanita dengan cepat bergegas kepadanya dan itu adalah Suner. Suner, dia khawatir jika ayahku akan melakukan sesuatu padamu. Gu Yuan tanpa daya tersenyum ketika melihat Suner dengan cepat bergegas mendekat. Setelah itu dia berkata kepada Xiao Yan, mari mengakhiri percakapan hari ini. Ingat hal yang kamu janjikan kepadaku, jangan melewati garis, jangan membuat Suner menjadi garis 2. Selain itu lindungi batu giok kuno dengan benar. Setelah kata terakhir Gu Yuan terdengar tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Yan menghela nafas lega ketika sosok Gu Yuan telah menghilang. Selanjutnya dia menoleh dan melirik sosok yang sangat indah bergegas kepadanya. Suner langsung mendekat kepada Xiao Yan. Dia benar-benar sangat takut ayahnya melakukan hal yang mengerikan kepada Xiao Yan. Lalu Suner bertanya, apakah kakak Xiao Yan baik-baik saja? Xiao Yan pun mengatakan, aku baik-baik saja. Setelah itu Xiao Yan mengatakan kepada Suner, aku telah mendapatkan giok untuk pergi ke reruntuhan makam kuno yang dimana ada makam leluhur Xiao Yan yaitu Xiao Xuan. Ini pasti akan sangat seru. Singkat cerita, hari itu pun tiba di sini. Xiao Yan pergi menuju pegunungan klan Gu di mana tempat gerbang untuk pergi ke makam para leluhur. Suner pun mengatakan, kakak Xiao Yan, kita hampir sampai. Suner berkata, ayah sedang apa di sini? Xiao Yan sangat terkejut. Ayah Suner muncul lagi. Di mana ayahmu? Namun Suner pun tersenyum dan mengatakan, kakak Xiao Yan, aku hanya menggodamu. Xiao Yan hanya tersenyum dan mengatakan, jangan menakutiku, hampir saja jantungku copot jika aku bertemu ayahmu lagi. Suner berkata, kakak Xiao Yan, apa yang sedang kamu pikirkan? Xiao Yan mengatakan, hari ini aku akan memasuki makam surgawi. Aku penasaran apakah akan berjalan lancar. Aku tidak sabar untuk bertemu makam leluhurku. Yang diamana di sini Xiao Yan pun akan menuju makam leluhur. Suner pun mengatakan, kakak Xiao Yan, jangan khawatir, ada aku di sini yang selalu mendampingimu. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan sebuah bangunan kuno yang dibuat dari batu yang sangat megah, dan di sini terlihat orang-orang pun telah berkumpul di tempat ini. Sepertinya mereka juga akan ikut masuk ke dalam makam kuno ini, karena di dalam makam itu banyak energi-energi untuk meningkatkan kultivasi. Suner berkata, untung saja kita sampai tepat waktu kakak Xiao Yan. Ini adalah makam surgawi dari klan Gu. Akhirnya Xiao Yan dan Suner turun ke bawah yang ternyata di tempat ini orang-orang klan Gu telah menunggu. Salah satunya yaitu Jenderal Gusian. Dia pun berkata, aku sempat khawatir kenapa kalian terlambat. Suner pun mengatakan, maaf tadi aku makan sempol dulu, aku pasti akan melakukannya dengan baik untuk klan Gu. Dan terlihat ada beberapa orang dari 8 klan kuno yang diantaranya wanita yang sebelumnya telah ditemui oleh Xiao Yan berasal dari klan Yan dan kepala sekolah akademi dari klan Li. Dan juga 2 orang yang sebelumnya mengagumi Xiao Yan yang ternyata mereka berasal dari klan Yao. Tidak lain mereka berasal sama dengan guru Xiao Yan, dan di sisi lain ada orang yang memakai pakaian purba. Xiao Yan mengatakan ada begitu banyak orang-orang yang akan masuk ke makam surgawi ini. Kemudian Gusian mengatakan tentu saja sekarang 8 dari klan kuno berkumpul, mereka akan masuk ke dalam reruntuhan makam ini karena di dalam akan ada banyak roh yang memiliki energi yang bagus untuk kultivator. Mereka pun akan memburunya, namun tidak lama setelah percakapan itu tiba-tiba pasukan dari Aula Jiwa tiba.
Mereka mengatakan, apakah kamu Xiaoyan, alkemis terkuat yang ada di Pulau Jawa? Itu sudah cukup lama aku mengagumi namamu. Dia adalah salah satu jenderal dari Aula Jiwa. Xiaoyan sangat terkejut dengan kemunculan Aula Jiwa secara tiba-tiba. Ini tentu saja membuat Xiaoyan sangat murka dengan Aula Jiwa. Xiaoyan pun bersiap untuk melakukan baku hantam, namun Jenderal Gusian berkata, Xiaoyan, tidak peduli masalah apa yang kamu miliki sebelumnya hari ini di wilayah klan Gu, aku harap kamu tidak membuat keributan. Xiaoyan pun tersenyum dengan penuh kebencian kepada Aula Jiwa. Benciku lebih besar dari kata-kata, aku tidak akan bisa memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Aula Jiwa kepada keluargaku. Namun tidak lama setelah itu muncul salah satu tetua dari klan Gu, yang sebelumnya telah muncul juga, yang tidak lain dia adalah ketua Tongshuan yang berada di tingkat Banseng. Dia pun mengatakan semuanya telah menunggu lama. Waktu yang baik telah tiba dan makam akan segera dibuka. Tempat yang kalian masuki akan berbeda. Kalau kalian tidak ingin berpisah dari teman kalian, masuklah secara bersama-sama. Kalian harusnya sudah tahu tentang hal ini, jadi aku tidak akan membicarakan panjang lebar lagi. Namun aku hanya ingin mengingatkan kalian, setelah memasuki makam surgawi jangan bersikap terlalu sombong dan terlalu rakus. Kesempatan yang kalian dapatkan akan bergantung kepada kemampuan kalian.